Oke rekan-rekan, sore ini kita akan melakukan penanaman atau pindah tanam bibit cabai ke dalam polybag. Adapun sebelum pindah tanam, kita menggunakan E4 sama molase dan asam humat. Nanti sebelum tanam, media polybag itu akan dirobang terlebih dahulu. Inilah proses pencampuran E4 sama dengan asam humat. Rekan-rekan, marilah kita tunggu selanjutnya kegiatan kita sebelum penanaman. Baiklah rekan-rekan, marilah kita hari ini sebelum tanam kita lubang dulu sekitar 5 atau 10 cm. Kita melihat ukuran polybag atau bibit yang saya gunakan adalah saya buat polybag daun pisang untuk tempat penyemaiannya sekitar 5 sampai 10 cm. Mengapa harus dilubang seperti ini? Agar bibit yang kita pindahkan itu akarnya tidak terganggu karena ada lubang, jadi tak terganggu. Kita hanya menutup di atasnya saja, tidak perlu terlalu ditekan. Nanti kita proses pelubangan. Yang selanjutnya nanti kita kocor atau siram dengan larutan yang kita buat tadi sebelum tanam. Dan juga nanti setelah tanam kita melakukan pengocoran lagi atau penyiraman lagi dengan sama dengan larutan yang seperti kita lakukan tadi, yang kita buat tadi. Ini cuaca cukup panas, ini sekitar pukul 3 sore masih panas. Nanti setelah asar atau sekitar jam 4 sore nanti kita melakukan penanaman atau pindah tanam. Rekan-rekan, mengapa saya gunakan E4 sama asam humat? Karena media yang saya gunakan ini adalah campuran pupuk kandang yang memang sudah saya fermentasikan, tapi saya masih takut kalau ada atau kurang maksimalnya fermentasi, maka saya melakukan penyiraman lagi dengan E4 sama asam humat. Seperti kita ketahui bersama, E4 ini adalah kegunaannya adalah memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Dapat meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi, memfermentasikan, mendekomposisi sifat organik tanah dengan cepat, dan juga menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Jadi E4 ini adalah bahan atau bakteri yang dapat mempercepat atau melakukan fermentasi media kita. Dan juga mengapa saya menggunakan asam humat? Asam humat merupakan adalah pemena tanah, memperbaiki struktur tanah, menghemat atau mengefektifkan pupuk, jadi merangsang tumbuhnya mikroorganisme di dalam tanah, ada menonormalkan pH tanah. Juga asam humat juga dapat mengikat racun dalam tanah, terutama logam seperti besi, aluminium, atau juga bisa ini menggelapkan warna tanah sehingga dapat efektif menyerap sinar matahari oleh tanah itu sendiri, meningkatkan klorofil daun dan air isi tanah, dan juga dapat meningkatkan tanah atau menyimpan nutrisi dan air. Itu sekilas atau informasi dari produk asam humat dan
E4 itu tadi. Tuh rekan-rekan, mungkin perlu digunakan E4 dan asam umat ini agar mengantisipasi media tanam atau pupuk kandang yang kita gunakan, campuran media tanam ini dapat sempurna atau sempurna fermentasinya. Antisipasi juga diterjangkit atau tanaman kita, cabai kita terjangkit atau diserang oleh hama dan penyakit. Rekan, ini adalah proses penanaman cabai kita. Semoga nanti cabai ini subur dan hasilnya maksimal. Setelah tanam, kita siram lagi dengan E4 dan campur E4 sama asam umat yang kita buat tadi. Untuk dosis atau ukuran yang kita lakukan penyiraman ini secukupnya saja, tidak terpaku. 50 atau sampai 100 ml per tanaman enggak apa-apa. 100 atau sampai 150 lebih bagus. Itu saja rekan-rekan. Semoga cabai kita ini nanti subur. Selamat belajar, selamat mencoba. Mohon maaf atas kekurangan atau kehilafan. Terima kasih rekan-rekan.